Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak dan ibu-ibu, mari kita awali kaji kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kaji kita semalam intinya adalah pertama, dosa-dosa yang kita mintakan ampun kepada Allah atau kita nyatakan tobat kepada Allah. Dua. Yang pertama namanya as-saghair, dosa yang dianggap kecil-kecil. Dan yang kedua kabair, dosa-dosa besar. Untuk dosa-dosa besar tidak cukup hanya dengan istighfar, tapi harus melakukan taubat nasuha. Dari itu perintah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Dan syarat-syarat taubat nasuha lah kita jalihkan. Pertama, ikhlas. Yang kedua, menyesal. Yang ketiga, mencabut diri daripada perbuatan itu. Yang keempat, bertekad untuk tidak kembali. Yang kelima, kalau berkaitan dosa-dosa itu dengan orang lain, seperti kita zalim atau menyebabkan orang menderita, sengsara, atau mengalami hal-hal yang mengakibatkan orang itu sakit dan seterusnya, itu tidak cukup yang sampai tadi, tambah dengan minta maaf, minta rela, atau mengembalikan punya yang kita ambil, yang kita rampas, yang kita cilok, yang kita kicuah, yang kita tipu, yang kita maliangi, dan kita korupsian. Kemudian untuk dosa-dosa kecil yang disebut dengan saghair, as-saghair, yang kecil-kecil, banyak cara dan banyak peluang untuk terhapusnya dosa-dosa itu. Lebih-lebih yang kecil-kecil itu namanya lamam. Al-lamam yang sulit menghindari. Al-lamam, lam, mim, mim, lamam, al-lamam, yang sulit sekali kita untuk menghindari. Bahkan bisa dikata tidak bisa menghindari daripada perbuatan itu. Bak kecil kita semalam, balai. Sepandai-pandai menjago pencalian, tercaliak jauh. Sepandai-pandai menapih mencari yang pendengaran, tak dengar jauh. Sepandai-pandai mengecek, tak paleset jauh, tak kecek. Sepandai-pandai melangkah, tak diciak jauh. Sepandai-pandai mengaca, pokoknya seterusnya. Sepandai-pandai kita fikir, kadang-kadang pikiran kita aneh-aneh jauh. Itu namanya al-lamam. Untuk itu Allah wasi'ul maghfirah. Allah sangat luas ampunannya. Sangat luas. Untuk yang kecil-kecil itu, perbanyak lakukan amal saleh. Bahkan dalam hadis Nabi dikatakan, atbi'is sayyatal hasanata tamhuha. Iringkan perbuatan yang jelek, yang buruk dengan hasanah, dengan yang baik. Karena perbuatan baik itu bisa menutup, menumbuk, menempel, dan buruk-buruk. Ya, model kini ya, duduk di musajid, iko bisa menutup kesalahan-kesalahan duduk di tempat yang elok. Kita dengar ayat-ayat, kita dengar hadis-hadis, kita dengar nasihat-nasihat, ajaran-ajaran
itu bisa menutup, menghapus pandangan kita kepada yang jelek-jelek. Jadi penting semua kebaikan-kebaikan yang disebut dengan hasanah atau amal soleh atau albir, macam-macam namanya, semuanya itu di samping menambah pahala, menaikkan derajat, sekaligus menghapus dosa-dosa kecil. Intinya semua amal-amal saleh berfungsi untuk menghapus dosa kecil. Kita ambil contoh, berwuduk di rumah dengan sempurna, dengan niat, dengan tujuan untuk salat ke masjid. Itu niat, tidak ada niat lain. Lalu kita melangkah. Berwuduk tadi itulah menggugurkan dosa-dosa yang ada di wajah, mata, hidung, mulut, yang ada di tangan, yang di kepala, di telinga, dan di kaki. Kalau kita rinci, idza tamat madal abdu, apabila seorang hamba berkumur-kumur, lalu dimuntahkannya air kumur, cukup keluar dosa yang dilakukan oleh mulut. Idza stanshaqa, apabila dia memasukkan air ke hidung, wastanthara, lalu dilangsing. Langsing itu bahasa Indonesia dilasik. Dilasiknya keluar. Nah, keluar dosa-dosa. Ketika dia mencuci, idza ghasala wajha, dia cuci mukanya, basuh. Nah, keluar kesalahan yang lakukan dalam wajah, termasuk melalui tetesan air yang ada di mata. Begitu juga ketika dia cuci, dia bersihkan tangannya, keluar kesalahan. Ketika dia sapu kepalanya sampai telinga, keluar kesalahan di kepala dan telinga sampai ke kaki, tanpa minta ampun, tanpa istighfar, karena berupa amal saleh. Itu hadis sahih. Apabila berjalan ke masjid, ke surau, ke musala untuk salat, dan tidak ada tujuan lain memang untuk salat, tidak ada yang mendorongnya ke surau melainkan betul-betul untuk salat. Langkah-langkah kakinya cakap itu adalah langkah-langkah kaki penghapus dosa. Satu langkah hapus dosa, satu langkah hapus dosa. Di samping menambah pahala, menaikkan derajat, menambah hasanah. Langkah-langkah kaki penghapus dosa. Makin banyak langkah kamu saji, makin banyak terhapus. Dalam kitab At-Targhib wa Tarhib oleh Al-Hafiz Al-Munziri disebutkan bahawa para sahabat-sahabat Nabi dulu suka memperpendek langkah supaya banyak langkah. Mereka tidak suka mengongkang-ongkang. Tahu mengongkang? Tidak. Ada mengongkang, ada mengangkang. Kalau mengongkang langkah kadang-kadang. Nah, ingin memperpendek langkah. Silakan tengok kitab itu. Pendek langkah. Dan mereka tidak ingin tergulut, tergesa, tergegas. Cuma tidak santai. Datang ke masjid itu mereka dalam keadaan sakinah, tenang, wakar, penuh adab tata krama, sopan santun. Karena nyolah dianggap salat. Nah, itu masjid itu. Bila langkah kita, segitu dosa dihapuskan. Sehingga Nabi SAW itu suka jalan ke tempat salat hari raya, memperpanjang langkah, berbalik. Itu Nabi. Di samping memperbanyak saksi. Tiba di masjid, Allah minta ampun kan? Allahumma firli waftahli abwaaba rahmati. Salat menghapuskan dosa. Dalam masjid. Duduk menghapuskan dosa. Lalu kita berjalan melangkah saf. Dalam kitab Subulus Salam, As-San'ani mengatakan ketika menjalihkan hadis tentang saf, salah satu langkah-langkah terbaik seseorang melangkahkan kaki untuk merapatkan saf atau menutup saf. Langkah-langkah menghapus dosa. Langkah-langkah untuk hasanah, langkah-langkah pahala, langkah-langkah menyatukan yang
putus. Menyatukan putus. Langkah-langkah untuk menyempurnakan salat jamaah. Memang ada aja manusia aku nak malih menggeser. Bentuk tapakunya sinan. Tapakunya. Entah lebih orang yang terlangsung mataan sejarah tu malih menggeser. Nak menyindir aku. Tak ada orang-orang tertentu yang nama. Padahal melangkah kaki seketik ke muka ke belakang tu berpahala menghapuskan dosa. Apalagi nyonya ikut menyempurnakan salat. Sebab kesempurnaan salat jamaah tu salah satu terdapat di kesempurnaan saf. Tapi lapik saja jarang-jarang orang mesti saf. Jadi banyak amalan-amalan perbuatan-perbuatanku yang berfungsi menghapuskan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa. Maka perbanyaklah berbuat baik, perbanyak beramal saleh, akan menghapuskan kesalahan-kesalahan tanpa minta ampun kita. Itu menyebut kaji semalam dan itu kuat seketik. Nah, kini kaji kita di antara sekian banyak dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang harus kita mintakan ampun kepada Allah. Bahkan minta maaf kepada sesama manusia. Apa yang disebut dengan afatul lisan. Petaka, bencana, bahaya yang disebabkan oleh lisan. Namanya afatul lisan. Para ulama menyusun malahan kitab khusus dikasihnya judul afatul lisan. Bahaya, bencana, petaka yang disebabkan oleh lisan. Sehingga Nabi kita, Nabi SAW menyebutkan bahawa siapa yang bisa menjamin, mamli, siapa yang bisa menjamin untukku apa yang terletak di antara dua rahang, dua bibir, aku jamin untuknya surga. Siapa yang bisa menjamin untukku apa yang terletak di antara dua rahangnya atau dua bibirnya, untuk tidak mengatakan kata-kata ucapan-ucapan yang diharamkan, yang dilarang, yang tak dibenarkan oleh Allah, aku jamin untuknya surga. Berarti enggak bahaya mah. Sehingga kata beliau sallallahu alaihi wasallam ketika salah seorang sahabat menanyakan, itu Uqbah bin Namir, qala qultu ya Rasulullah, ya Rasulullah, man najah, keselamatan itu letaknya di mana? Najah, keselamatan, man najah. Kata beliau menjawab, qal amsik alaika lisanaka, tahan ini, amsik, tahan lidahmu, maka disitulah sumber keselamatan. Dan bahkan siapa yang menahan, yang menjaga, melihara, itu yang mengantarkannya masuk surga. Dan yang terbanyak mengantarkan orang masuk neraka, lidah. Maka bahaya lidah umumnya berkaitan kepada orang. Yang pertama namanya ghibah. Orang terjemahan ghibah itu bahasa Arab unjiang. Mencaci, cerca, mengupat, mengutuk, melaknat, berkata bohong, bersumpah palsu, bersaksi palsu. Saksi palsu, menuduh, menuding, mengumbar, menyebar kesalahan orang. Itu termasuk dosa yang tak boleh dipandang enteng. Penyebab yang menyeret orang Muslim ke dalam neraka adalah lidah. Nya salat, nya puasa, nya sedekah, tapi nya lancang keluar. Lancang keluar.
Mau ambil contoh cik, sebelum kita masuk ke situ. Dulu Aisyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukmin. Aisyah ko begitu sayangnya ke Rasulullah sehingga agak pencemburu. Ya betul lah, pencemburu. Satu kali cemburunya ke Safiyah. Safiyah salah satu istri Nabi. Safiyah aku agak lumayan. Kemudian kata Aisyah, singkatnya hadisnya, kalau bahasa waknya, lah sanang si hati engkau ya sependek Rasulullah, si pendek kasirah, digalainya madunya si pendek. Kata Rasulullah menengah itu, laqad qulti, engkau telah mengatakan kalimatan, suatu ucapan, lau muzijat, jikalau dimasukkan dan dicampurkan bima'il bahar, ke dalam lautan, lamazajathu, niscaya air laut itu berubah, bercampur dengan kata itu. Andaikan kata itu berupa benda, berupa tepung lah, berupa dicorohkan ke satu kalimat itu, kalimat si pendek, masukkan ke laut, berubah, bercampur dengan laut. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Pernah satu kali bertiup angin busuk di zaman Nabi, sangat busuk. Kata beliau kepada sahabat-sahabat, apakah kalian tahu angin busuk ni dari mana sumbernya? Sahabat biasanya begitu menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulullah yang lebih tahu. Karena mereka ingin tahu, ingin mendengar apa ujung kalimat Rasulullah. Kata beliau, iko angin busuk ke, angin bau ke, busuk, angin yang timbul, yang muncul lantaran orang menggibah, menggunjing kaum muslimin. Dengan begitu berarti kata-kata yang keluar ketika kita menjelek-jelekkan, mengunjing, menjabik-jabik dan buruk-buruk orang lain, mengotori udara, polusi udara. Kalau dimasukkan ke laut, tercemar ayat alawi. Kalau udara, polusi udara. Suara kita ko di udara. Wak ngecek HP kan udara. Bahkan kini ku acara awak kan sedang live juga. Dicari oleh orang di mana-mana. Itu di lewat udara. Suara kita, bayang-bayang kita terkumpul di udara. Ada di udara. Kalau nak buruk-buruk dan jelek-jelek berarti memengaruhi udara, mengotori udara, mengumuhi udara. Maka bertemulah di udara cakap itu tasbih, tahmid, tahlil, takbir, hauqalah, zikir-zikir, doa-doa dengan gunjang, mencaci, mencela, mengkutuk, melaknat, sumpah serapa bertemu di situ. Penyebabnya gitu, memanglah zahar al-fasad, nampak sekali kerusakan. Itu memang bayang mulut. Iko nanggak coroboh hawa. Nan coroboh hawa itu. Sebab kata-kata ko lebih seringnya sesama kita. Sesama kita. Kalau urai cek-cek, nanti kita coba urai cek-cek tentang bahaya-bahaya ucapan yang ditimbulkan oleh ucapan yang tidak cukup dengan Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Tak cukup. Sabuk dampak kecek cakap tu sakit orang. Tersinggung orang. Tersimpan sikuah. Bakallah mengeceknya orang. Ia bala tersamik sikuahnya.
Ngilu sampai kini lah. Ngilu. Sebenarnya ngilu ku kan tak ada hati tak. Ngilu ku kan dia kena saik. Tapi bawa ngilu situ aja. Payah dia melupuan. Baru aja. Kalau dia mau lah dia mau tapi no kuah. Itu susahnya. Kata-kata terlongsong, kata-kata terdorong. Sehingga kita hati-hati ketika mengecek. Tak boleh ada pandang enteng. Awak nak pandang enteng. Salah satu nama neraka di antara 7 nama neraka yang populer namanya Hutamah. Hutamah. Kalla la yunbazanna fil hutamah. Hutamah itu kalau diterjemahkan ke bahasa Arab artinya mempercayai. Mempercayai. Rame-rame cahaya-cahaya. Dan itulah satu-satunya neraka yang dikhususkan untuk orang yang mempercayai cahaya orang. Dia munjuang. Wailul likulli humazatil lumazah. Humazatil lumazah, humazah orang terjemahan masuk pengupat dan pencela. Maupek mencela menggunjang dan segala macam itu mempercayai orang dah di belakangnya. Masuk kecayai orang dah. Bagana begini begitu. Because suenya galak ayahnya. Cindaku kan. Nampaknya bila pelang cako rasa kacai atau kacabi mengunjang mengupik mengkutuk menyebut-nyebut kejelekan keburukan itu ketika tu kita sedang percaya orang jom muncung mendorong orang supaya jatuh. Kalau ndak berhenti kalau jom mempercayai orang kau mendorong supaya terjatuh terjelapak terkongkang tertilantang ndak berhenti kalla. Sekali-kali jangan begitu. Kalau kamu nak berhenti, la yumbadan. Pasti kamu dicampakkan dengan menjijikkan ke dalam hutamah. Bukan barik ancamannya dah. Barik ancamannya. Dosa-dosa lain tidak disabitkan narkonya. Tapi kalau dosa muncuang, langsung disabitkan narkonya. Mana narkonya? Hutamah. Kenapa ada ayat? Wailul likulli humazatil lumadah alladhi jama'a malahu wa'addada yahsabu anna malahu akhladah kalla la yunbadanna fil hutamah. Jadi bagaimanapun amsik lisanaka, tahanlah. Nam paling parah, nam paling babayo berkutip 2 hadis cek tangguang. Innal abda sesungguhnya seorang hamba la yatakallamu bil kalimah benar-benar mengucapkan suatu patah kata ma yatabayyanu fiha yang kata itu tidak dipikirkannya baik atau buruk asa lontong asa malantong asa sabui asa bunyi istilahnya ma yatabayyanu fiha yang dia tidak memikirkan apa akibatnya baik atau buruk pokoknya lapih ma yatabayyanu fiha yazillu biha ilan nar lantaran sebab kata-kata cakap tu yang nak dipikirkan cakap baik buruk bisa menyebabkan dia tergelincir dan masuk ke dalam nar ke dalam neraka ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib yang neraka tu lebih jauh dalamnya daripada jarak antara timur dan barat. Luar biasa. Hadis sahih disepakati oleh Bukhari Muslim. Tanpa dipikirkannya akibat bahayanya, rupanya kata-kata ucapan sepatah tu bisa memasuknya ke neraka. Kalau begitu tapi-tapilah. Sariang-sarianglah. Nangkadi tidak sekadar berdosa bisa yazillu biha
bisa kata cakap tu menyebabkan dia tergelincir masuk ke jurang-jurang neraka yang jauh. Jurang-jurang neraka tu lebih jauh daripada antara timur dan barat. Itu luar biasa. Hadis sepakat Bukhari Muslim. Hadis yang kedua, hadis riwayat Imam Bukhari 6-78. Disebutkan begini, innal abda la yatakallamu bil kalimah. Seseorang hamba benar-benar mengucapkan satu petah kata. Kata itu, ucapan itu termasuk min sakhatillahi ta'ala, termasuk kata yang menyebabkan Allah murka. Menyebabkan Allah murka. La yulqi laha balan. La yulqi laha balan ko, maksudnya dia tidak menghiraukan. Tidak menghiraukan dan tidak memperhatikan anan dibaca, diucapkan yang cakap tu. Lupunuh kata-kata itu menyebabkan Allah murka. Murka. Yahwi biha. Oleh sebab itu dia jatuh tersungkur ke dalam jahannam. Yahwi, kepala ke bawah. Kedalaman jahanam itu 70 tahun meluncur ke bawah. Begitu penjelasan Imam Ibn Katsir dalam kitab Tafsir Ibn Katsir jilid 1. Anak dapat kita pacisiko, yo kalau mengecek, kalau kau mengecek atau kau mangga-mangga, yo tapi lah dulu, sehari yang lalu, fikir-fikir dulu, jangan asal keluar. Kalau kita termasuk orang yang beriman kepada akhirat, percaya ke neraka, percaya ke hari hisab, hati-hati. Sebab ada kata tu kalau nak terfikir kita bisa menyebabkan kita masuk neraka. Hadis yang terkenal di anak-anak sekolah MDA lah apa untuk bahan-bahan kultum, bahan-bahan belajar pidato. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari yang akhir, bamangko gantuannya kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Sebab sianam batu-batu percaya ada hari akhirat, ada hari pembalasan, ada hari pertanggungjawaban. Di situ nanti ada neraka, ada siksa dan segala macam. Sianam yakin percaya kepada hari akhirat, beriman kepada Allah. Allah maha segala-gala, maha melihat, maha tahu, maha mendengar, maha menyaksikan, maha mengasihi segala macam. Dan percaya lo nanti ada hari akhirat. Maka hendaklah dia mengucapkan yang baik. Koyo dipercaya ke akhirat. Yang baik-baik salah. Tidak bisa ngecek yang baik. Liasmud, hendaklah dia diam. Sebab kalau kamu mengecek yang baik, hendaklah kamu fikir kecek cepat tu. Bisa malah menyeret kamu masuk neraka. Itu kejiwa semalam gini. Tentang pengantar dosa lisan, dosa muncuang, pengantar baru. Kerana sebagaimana kaji kita dalam pelampau, banyak hal-hal yang mesti kita mohonkan ampun kepada Allah, yang harus kita tobat kepada Allah. Kalau nak tahu kita yang kita akan mintakan ampun kepada Allah tu, kita anggap data sehari. Sekitar astagfirullah memang. Padahal menyilampuh banyak sekali hal-hal yang harus kita istighfar dan taubat kepada Allah, lebih-lebih di bulan yang penuh ampunan. Merasa itulah dulu pengantar. Semoga berfaedah dan bermanfaat untuk ambo dan kita semua. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.